Hai semuanya, sekarang kita akan belajar yang namanya remote access. Kabel untuk meremote adalah kabel yang berwarna biru atau yang namanya kabel konsol. Misalkan pada soal kemarin kita tambahkan satu PC, lalu hubungkan dengan kabel konsol. Untuk di PC kita menggunakan port RS232 dan untuk di router kita pilih port yang konsol. Nah, masalahnya untuk kabel konsol itu tidak panjang, hanya sekitar 30 meter saja. Nah, maka dari itu solusinya adalah Telnet dan SSH. Gunanya adalah agar bisa melakukan remote dimanapun dan kapanpun. Misalnya dari PC 0 mau ke router atau ke switch kan jauh, maka bisa menggunakan Telnet atau SSH. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan Telnet. Kita masuk ke router, CLI ini. Kita masuk ke global configuration. Lalu masukkan perintah line VTY 0 sampai berapa. Nah, kita coba masukkan tanda tanya. Nah, untuk angka di belakangnya itu bebas. Di sini tertera 1 sampai 15. Misalnya kita menggunakan angka 2, kita masukkan saja. Lalu klik enter. Nah, jadi artinya untuk 0 sampai 2 itu ada 3 orang. Maksud dari komen tersebut adalah berapa saja orang yang bisa masuk ke telnetnya secara bersamaan. Setelah itu ketikkan password. Misalnya passwordnya Aziza, lalu enter. Setelah itu ketikkan login. Nah, maksud dari perintah login adalah nanti password yang sudah kita buat itu munculnya saat kita akan login. Jadi nanti saat kita akan login akan memasukkan password yang sudah dibuat tadi. Setelah itu masukkan transport input telnet. Lalu exit. Itulah untuk konfigurasi telnet. Kita langsung coba saja. Misalnya kita coba di PC 6, kita masuk ke desktop, lalu pilih yang telnet atau SSH. Untuk connection type-nya kita pilih yang telnet, lalu masukkan hostname atau IP address. Nah, untuk IP address-nya bisa menggunakan IP address VLAN, misalnya VLAN 10, 20 atau berapapun bebas. Misalnya kita akan pakai IP VLAN 10. Nah, di sini untuk IP-nya itu yang dipakai adalah gateway-nya, jadi bukan IP network. Misalnya untuk VLAN 10 kemarin kita IP gateway-nya 192.168.10.20. Setelah itu connect. Nah, kita masukkan passwordnya, lalu enable. Nah, bisa dilihat di sini belum bisa masuk ke mode privilege karena belum disetting security atau enable secret di routernya. Kita masuk ke router, lalu ketikkan enable secret dan masukkan passwordnya. Misalnya Aziza 123, enter. Nah, sekarang kita coba. Nah, sekarang sudah bisa masuk ke global configuration. Nah, misalnya kalian itu merasa kalau telnet itu kurang aman karena hanya memasukkan password, kita bisa tambahkan username dan password.
kita masuk lagi ke router, ketikkan username, lalu masukkan username-nya, misalnya Aziza, lalu password. Untuk username dan password itu tidak harus sama, bebas. Lalu kita masuk ke konfigurasi telnetnya lagi. Langsung saja kita coba. Kita coba di PC lain, misalnya PC 4. Misalnya sekarang akan menggunakan gateway dari VLAN 20. Kita masukkan username-nya, masukkan juga password-nya. Untuk di sini masukkan password yang awal, yang pertama dibuat. Nah, ini sudah bisa masuk ke mode privilege dengan memasukkan username dan passwordnya. Untuk passwordnya itu 2 kali. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan SSH. Kita masuk ke router. Untuk konfigurasi SSH itu kita harus membuat hostname dan juga IP dan juga domain name. Kita ketikkan saja hostname, lalu masukkan hostname yang akan digunakan, misalnya Aziza. Lalu untuk domain name itu IP domain name, lalu masukkan domain name-nya. Nah, barulah konfigurasikan SSH-nya dengan mematikan crypto key generate RSA. Nah, lalu untuk pertanyaan how many ini kita masukkan saja 1024 karena itu adalah rekomendasinya. Lalu setelah mendapatkan IP-nya, kita masuk ke line PTY 0-2 transport input SSH, lalu exit. Kita langsung coba di PC, misalnya PC 3. Misalnya kita akan menggunakan IP address dari VLAN 30. Masukkan username-nya. Lalu masukkan juga password. Enable secret, passwordnya enable. Nah, ini sudah bisa masuk ke mode privilege. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menambahkan IP VLAN di switch. Kita masuk ke switch, CLI,
masuk ke mode global configuration. Kita masuk ke misalnya VLAN 10, kita ketikkan interface VLAN 10. IP address misalnya 192.168.10.50 dan juga subnet masknya. Setelah itu IP default gateway, kita coba lihat dengan do show IP interface brief. Nah, ini sudah masuk untuk alamat IP VLAN 10. Selanjutnya kita akan mencoba konfigurasi SSH di switch. Kita ubah dulu hostname-nya. Ubah juga domain name. Nah, kita sekalian setting enable secretnya saja agar bisa masuk ke mode privilege. Sekarang kita coba di PC, misalnya PC 0. Misalnya menggunakan IP VLAN 50. Masukkan username-nya. Passwordnya enable. Masukkan passwordnya lagi. Nah, ini sudah bisa untuk masuk ke mode privilege. Nah, begitu saja untuk remote access. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan kata. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.